Baik, auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada Sabtu subuh kali ini kita masih diberi kekuatan untuk berkumpul pada majelis yang sangat bernilai ini. Mudah-mudahan kita selalu dipertemukan Allah dalam satu pertemuan zikir, belajarnya dan tentang ketakwaan sampai kita nanti menutup nyawa nanti ya. Dan mudah-mudahan nanti di akhirat nanti kita juga dipertemukan Allah di surganya, amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, para sahabat, pengikut dan zuriatnya sampai hari kiamat nanti. Dan selawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah memberikan sahabat Nabi Muhammad SAW nanti di akhir hayat. Baiklah, pada Sabtu kali ini kita sampai kepada hikmah yang ke-9 dari Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di sini diberinya judul sesuatu yang datang dari Allah tentu lebih baik dan layak diutamakan. Nah, kita lihat apa sebenarnya yang datang dari Allah Subhanahu. Di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Iza fataha laka wijhatam minat ta'arrufi fala tubali ma'a in qalla amaluka fa innahu ma fataha halaka illa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaik. Alam ta'lam anna ta'arrufa wa muriduhu alaika wal a'mala anta muhdiha ilaik wa aynama tuhdi ilaihi mimma wa muriduhu alaik. Artinya, apabila engkau dibuka oleh Allah dengan suatu pintu makrifat, janganlah berkecil hati sebab sedikitnya amal ibadah. Sesungguhnya Allah ingin membuka hatimu karena Ia hendak ingin memperlihatkan kebesarannya kepadamu. Ketahuilah bahwa makrifat itu datangnya dari Allah, sedangkan amal ibadah datang darimu. Maka lebih baik mana, sesuatu yang datang dari Allah atau yang datang darimu? Jadi di sini kita akan membahas tentang makrifat. Jadi makrifat itu datangnya dari Allah, sedangkan amal ibadah itu semua pada sebagainya itu datang dari kita. Makanya ketika kita melaksanakan sholat, yang kita rasa bangga terhadap diri itu bukan kita melaksanakan sholat. Yang kita bangga itu adalah Allah memberikan kekuatan kepada kita, kesempatan, begitu ya. Ada juga orang sudah bangun pagi ya, tak juga bisa ke masjid. Sampai dia mau pergi, selesai, orang udah selesai sholat. Kenapa Allah tidak memberi kekuatan? Jadi situ, jadi yang harus kita banggakan itu adalah alhamdulillah ya Allah, Kau telah memberikan kesempatan. Yang gimana itu ya, kekuatan juga walaupun dalam sholat juga kita harus merasakan bahwa kita sanggup berdiri, mengingat bacaan apa dan sebagainya itu karena Allah memberi kekuatan. Nah, di sini syaratnya, apabila Allah hendak membukakan satu pintu dari beberapa kemakrifatan, jadi pintu, jadi Allah
pintu marifat kepada kita. Pintu itu dapat berupa sakit, bencana, atau kemiskinan. Jadi ada orang dengan ditimpa sakit dia malah lebih ingat dia kepada Allah. Banyak ada kisah-kisah ulama itu dia saat ada bencana, jadi lebih taat dia kepada Allah, lebih melebihi daripada kita. Nah, dan dengan pintu itu perasaanmu menjadi peka kepada keagungan Allah dan sifat-sifatnya. Maka sesungguhnya Allah sedang memberi anugerah makrifat kepadamu. Jadi kita sedang diberi makrifat. Nah, sesungguhnya pintu-pintu makrifat itu benar-benar membangunkanmu dari tidur, lupa kepada Allah. Dan ketika ilmu kemarifatan itu masuk ke dalam hatimu, janganlah kau berkecil hati sebab sedikitnya amal ibadahmu. Allah berfirman dalam hadis qudsi, jika aku menguji hambaku yang mukmin, kemudian yang bersabar dan tidak mengaduh-aduh, maka akan aku ganti daging dan darahnya dengan yang lebih baik dari sebelumnya, dan dia akan terbebas dari dosa-dosanya seperti ketika ia baru dilahirkan. Jadi begitu dia sakit, kemudian tersadar, lebih kenal dia kepada Allah. Sementara selama ini dia sholatnya dan sempurna apa, nah itu katanya jangan berkecil hati, karena itu sudah. Jadi terus dia melakukan ketaatan itu. Diriwayatkan bahwa Allah berkata kepada malaikat pencatat amal, ketika seorang mukmin sedang sakit, maka tulislah semua umurnya sebagai amal ibadah. Nah ini sering kita dengar ya, pada waktu kita sedang sakit, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dari sini maka benarlah apa yang dikatakan oleh pengarang. Ini maksudnya ini bahwa Allah tidak membukakan suatu pintu kemakrifatan, melainkan Dia ingin memperkenalkan kepadamu kebesarannya, dan tidak diragukan lagi bahwa makrifat ini lebih utama daripada amal ibadah yang menuntut adanya ikhlas. Sementara manusia sulit untuk melakukan ikhlas, ibadah dengan menuntut ikhlasan. Jadi kalau kita mendapat makrifat itu lebih mudah. Nah, jadi ini membahas tentang makrifat. Jadi makrifat ini ada dua macam sebenarnya. Jadi ada namanya makrifat umum atau makrifat ilmiah atau amma umum. Ada makrifat yang khas khusus zauqiyah. Jadi ada dua makrifat. Jadi kalau yang umum itu makrifat kita mengetahui bahwa dan mengakui mengenal Allah itu esa. Allah itu berkehendak, ya kan? Dan tidak bisa digoyahkan. Kan kita sudah tahu kita bahwa Allah itu esa, Dia berkehendak, Maha Kuasa, apa dan sebagainya. Itu udah makrifat juga namanya. Tapi makrifat yang umum. Dan itu kita semua punya. Nah itulah yang dikatakan orang bahwa awal agama itu adalah makrifat. Karena orang dulu cuma kamu beribadah, kamu tidak kenal dengan Allah. Sudah bahwa kita tahu bahwa Allah itu bisa, Allah itu punya kehendak, itu sudah makrifat namanya. Tapi makrifat umum. Nah, makanya dikatakan awal agama. Nah ini didapat dari mana? Didapat dari kita belajar, tafakur, mencari dalil, dari apa dan sebagainya, bahwa Allah itu begini. Nah, dapat kita makrifat yang umum. Nah, ada makrifat yang khusus. Nah, ini ulama Sufi mengatakan bahwa di dunia ini katanya ada surga. Siapa yang sudah masuk ke dalam surga dunia itu, dia tidak ingin lagi surga akhirat. Nah, itu katanya makrifat itu. Jadi barang siapa sudah makrifat, hidupnya akan dipenuhi kebahagiaan dan kesenangan. Katanya begitu makrifat ini. Makrifat Allah. Jadi seperti apa makrifat yang khusus ini? Jadi engkau merasakan bagaimana
tidak adanya perbuatan itu selain perbuatan Allah. Nah, ini soal rasa. Jadi kita mengetahui bahwa kemarin kita sudah diskusi bahwa daun yang jatuh pun itu sebenarnya itu kuasa Allah. Kita duduk di sini juga kuasa Allah. Kita kan tahu itu namanya sudah marifat. Tapi kalau orang marifat dia merasakan bahwa itu semua yang terjadi itu perbuatan Allah. Sama dengan orang ini tahu mandi. Mandi kan tahu ya, manis. Rasanya manis, ada ciri khasnya gitu. Tapi bagi orang yang sudah merasakan madu akan beda kan menerangkannya kan. Bisakah kita menceritakan madu itu yang manis, kayak gula? Ini gula, mungkin gitu kan ya. Tapi kalau sudah merasakan kan beda. Sama dengan misalnya ke Mekah. Kita sering dengar di Mekah itu ramai, semua orang kalau sudah sholat ramai semua dan sebagainya itu. Sehingga di sana itu banyak keajaiban apa dan sebagainya. Itu kan cerita-cerita orang. Bagaimana kalau kita sudah sampai di sana kan beda menceritakannya kan? Nah itulah rasa kita. Jadi kalau orang yang sudah marifat yang khas ini, dia bisa memahami seperti apa Allah itu berbuat itu. Nah, bila sudah dapat marifat ini, dia tidak lagi mau mencela orang lain. Nah, kalau kita kan masih sering kita kan, oh itu kenapa begini, kenapa tidak begini, kenapa? Itu kita belum marifat. Jadi kalau orang sudah marifat itu, jadi diceritakan di sini ada sahabat Nabi Anas bin Malik katanya, dia membantu Rasulullah. Dia selama 10 tahun menjadi pembantu Rasulullah, tidak pernah dia dimarahi. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu dapat? Itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu sudah marifat. Tak pernah dia marah, karena dia memahami itu. Jadi orang itu kalau dia sudah marifat yang khas ini, dia tidak lagi mau mencela orang, karena dia paham bahwa itu sebenarnya itu adalah perbuatan Allah. Lalu pertanyaannya, seperti apa kita mendapatkannya? Nah, tadi sudah dikatakan ada salah satunya itu dengan sakit, dengan bencana, gitu ya. Jadi cara mendapatkan marifat ini ada 2 jalannya. Namanya yang pertama tarikul hidayah wal inabah. Yang kedua tarikul ijtibah wal istighfar. Jadi ada hanya 2 jalan itu, tak ada jalan lain. Kata ulama begitu. Nah, jadi 2 jalan itu kita untuk mendapat marifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tarikul hidayah wal inabah, ini jalannya panjang, lagi sulit. Bisa 10 tahun, 30 tahun, sampai meninggal tidak dapat marifat. Bagaimana caranya? Ya belajar ilmu, sholat, misalnya kan kita belajar ilmu sehingga kita sholat, puasa, dan sebagainya. Ya kita selama ini kan sudah marifat yang umum. Bahwa kita tahu bahwa Allah itu yang Maha Kuasa, maka kita sholat. Itu akibat dari kita belajar. Kemudian yang kedua, kita mempelajari sifat-sifat yang ada dalam diri kita. Mana sifat yang baik, mana yang jahat, mana yang apa ya, sifat batiniah kita pelajari. Nah, itu cara mendapatkannya. Kemudian yang ketiga, kita berakidah. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, kita belajar apa. Kemudian kita taubat nasuha. Jadi kita sering bertobat. Meskipun ada juga orang mengatakan taubat itu kan kalau berdosa besar. Tapi sebenarnya kalau kita meyakini, kita melenceng dari memikirkan bahwa sesuatu ini sebenarnya karena ini bukan karena Allah, sebenarnya sudah ada dosa ini. Bertobat. Makanya kita tak masalah sholat malam itu, kalau ada ulama mengatakan sholat tobat dulu kan. Sholat tobat dulu, bertobat, tobat masuk, tobat yang
misalnya membicarakan orang lain, bergibah, itu kan tidak boleh, dosa besar itu kan. Tidak bisa kita. Tetap aja terangsang kalau ketemu kawan, terangsang untuk membicarakan orang lain. Padahal yang kita bicarakan tentang orang lain itu, kalau di hadapan dia tidak salah kita menceritakan dia, itu udah gibah, dosa udah. Orang itu dosanya lebih besar, sama dengan makan bangkai kawan kita. Sedangkan bangkai binatang kita makan ini malah bangkai kawan. Nah untuk itu kita sering bertobat kepada semua. Ya. Kemudian niat, niat yang baik. Jadi selalu memperbaiki niat yang baik, niat yang baik terhadap orang, terhadap anak, terhadap istri, sholat kita juga, niat kita perbaiki. Bahwa kalau misalnya ada terdetak kita, sholatlah saya kawan-kawan kepada sholat enak awal. Perbaiki niat itu supaya dia lurus. Ya Allah, aku sebenarnya niat ini sholat ini karena Engkau ya Allah. Kan ada niat itu kan. Puasa lah, tidak enak. Kawan puasa hari kami kawan puasa nanti ditanya kawan puasa tidak enak. Aja pas kita puasa kita perbaiki niat kita. Ya Allah. Jadi selalu niat itu diperbaiki dengan baik. Kemudian takwa yang benar, bertakwa kepada Allah dan banyak berzikir. Nah ini kalau ditanya, inilah pekerjaan sehari-hari 7 macam ini tadi nih. Sholat, mempelajari sifat diri kita, akidah, kita pelajari Ahlussunnah wal Jamaah itu, taubat, niat, bertakwa, yang lurus dia banyak berzikir. Hari ini berapa berzikir? Sudah 1000, 2000 gitu. Kalau orang mereka itu minimal 5000 ya. Berzikir. Itu kalau ditanya, itu pekerjaan sehari-hari dalam rangka apa? Untuk menuju supaya kita dapat manfaat. Dan itu langsung dapat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sampai menikah kita dapat. Itu manfaat dari itu. Karena itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita akan selalu itu salah satu jalannya. Dan itu yang kita lakukan. Makanya orang-orang yang punya kehormatan diri ini dia ingin selalu supaya manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu jangan jadi sesuatu yang dicari-cari yang betul. Karena kita ibadah kita kan untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada yang kedua, Allah yang menariknya. Allah yang ingin memperkenalkan dirinya bahwa tadi dikatakannya ada mungkin melalui sakit atau melalui kemiskinan, melalui dapat bahaya dia. Tiba-tiba orang kecelakaan gitu kan. Banyak itu kita lihat ada para ulama yang ada seorang ulama itu katanya dia penjahat, sering maling, sering merampok. Tiba-tiba suatu ketika dia ingin ke tempat pacarnya. Jadi pas masuk ke rumah pacarnya itu sedang mengaji di dalam. Begitu didengarnya, dia paham artinya kan, langsung tumbang dia jatuh. Langsung merasa dia ya Allah. Langsung dia itu langsung taat dia menjadi ulama terkenal. Ada di zaman sahabat. Ada orang yang merasa kita lebih kenal dengan Allah. Nah, jadi namun begitu di sini ada kira-kira apa yang menjadi sebab kita mendapat marifat dari Allah. Ini kemungkinan yang dicatat oleh para ulama, tapi belum tentu pasti juga. Bisa kemungkinan mendapatkan itu dengan sebab itu dia bisa dapat manfaat itu yang secara diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang marifat yang kedua ini ada sebagian ulama mengatakan lebih utama daripada yang pertama. Tapi dua-duanya penting. Cuma kata yang lebih afdal lah. Yang kedua ini karena diberi langsung oleh Allah. Kalau yang tadi kita pelajari yang tadi. Tapi sebenarnya kalau kita orang yang mempunyai harga diri dan kehormatan, dia sebenarnya harus mengejar seperti apa harus marifat itu. Jadi katanya yang marifat itu yang pertama itu
orang yang berilmu. Jadi seseorang yang pernah belajar di pesantren, tiba-tiba pulang dia jadi ustaz dia. Pulang-pulang banyak pula masih dia mencuri, dia menipu orang, tapi dia punya belajar ilmu dia. Itu bisa suatu saat ditarik oleh Allah sadarkannya. Dia bisa menjadi manusia. Orang yang punya ilmu. Makanya tidak rugi katanya kita belajar ilmu. Kan banyak orang dia pulang dari pondok pesantren jadi ustaz ya. Tapi itu dengan begitu suatu ketika bisa ditarik Allah. Tahap itu bisa dapat dari sama dari ilmunya. Tapi ini kemungkinan. Tapi jangan pula kita saya tidak masalah satu saat ini ditarik Allah. Nah itu ini kemungkinan nabilah ya, kemungkinan bisa. Kemudian yang kedua pemurah orangnya. Ada orang yang miskin dibantunya, ada orang mau sekolah dia jadi dibantunya, pemurah dia. Walaupun sering juga dia agak sholatnya kadang-kadang tak adil, kadang-kadang tinggal, masa tidak. Tapi dia pemurah, orang yang sudah mengerti apa. Pemurah dalam artian agama lah ya, jangan pemurah. Saya sering kasih dia tuh orang sebenarnya kena ngasih upah apa gitu. Yang maksudnya pemurah dengan jalan agama lah ya. Ada yang miskin, orang yang taat, yang bantunya, ada ini upah apa dan sebagainya. Nah ini kemungkinan bisa suatu saat ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang pemurah ini. Kemudian yang ketiga pejabat yang adil. Jadi pejabat ini kadang-kadang dia tidak begitu taat sebenarnya, tapi dia adil. Pokoknya dalam sebagai pejabat itu sebagai pimpinan dia menyamaratakan, tidak dibedakan mau istri, mau anak, mau saudara, mau apa semua itu. Walaupun kadang-kadang dia cengkel juga, tapi dia adil. Nah ini bisa suatu saat ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi marifat, pemimpin yang adil. Tapi mungkin susah ya. Bagaimana menjadi pemimpin yang adil? Dia tidak bisa tidak membeda-bedakan, sama semua diperlakukannya. Walaupun kurang taat dia beragama, tapi bisa suatu saat ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini katanya orang yang berilmu berempat itu jangan kamu menganggap remeh katanya orang yang pemurah hati, orang yang adil, yang berilmu. Walaupun dia misalnya tidak baik, ya baik. Nanti suatu saat itu katanya sedang dipegang Allah itu tangannya. Suatu saat bisa aja ditarik karena dia punya. Kemudian yang keempat, dia bersahabat dengan orang soleh. Dia tidak begitu taat beragama, tapi di mana orang soleh didatanginya, dekat dia dengan dia. Oh itu pula hebatnya dia. Di sana orang soleh, dia akrab dia. Walaupun dia kadang-kadang solehnya tinggal gitu kan, tapi dia di mana ada orang-orang soleh didatanginya, berteman dia dan dekat dengan orang soleh itu. Nah ini bisa suatu saat bisa ada kemungkinan ya gitu. Tapi bukan berarti pasti ya, karena itu hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu beberapa ini amati ulama-ulama itu salah satu sebab dia mendapatkan. Kemudian yang kelima bersama dengan yang keempat ini, dia dicintai oleh, jadi ulama-ulama itu suka sama dia. Jadi dia suka sama ulama, di mana ada ulama dia cinta oleh ulama, dan ulama itu pun suka sama dia. Jadi setujulah ulama itu sama dia. Kalau dia bikin apa-apa, mantap apa. Dan dia pun suka juga. Dia kalau ada orang yang menghina ulama, nomor satu dia. Wah bisa itu kalinya dia ulama begini-begini apa gitu. Cinta dia kepada ulama. Nah ini bisa satu jalan kemungkinan dia ditarik nanti untuk menjadi marifat. Walaupun dia misalnya ya sholat kurang, masih juga melakukan salat masih dapat dan sebagainya itu. Nah kemudian yang keenam banyak selawat. Berselawat. Kan ada orang kita lihat dia mungkin soalnya tapi dia sering berselawat. Kalau tentang kisah-kisah Nabi yang suka dia belajar, sering berselawat terus ya.
kurang dia, tapi selalu suka dia, paling suka dia berselawat apa ini bisa kemungkinan itu nanti ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang suka berselawat. Ada kalau di kampung dulu ada namanya bersaksi apa ada suka dia. Kemudian yang ketujuh yang terakhir ini dia keturunan orang soleh. Jadi kakek neneknya itu orang yang taat. Jadi meskipun dia kurang taat, bisa suatu ketika nanti ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat doa daripada kakek neneknya dulu terhadap dia. Ini juga bisa menjadi jalan marifat yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ada 7 kemungkinan, tapi itu tidak pasti. Tapi yang intinya bahwa kalau kita orang yang baik dan punya kehormatan, sebenarnya kita harus mengejar marifat itu, sehingga kita selalu beramal membuat bagaimana supaya dekat kepada Allah Subhanahu, lebih mendekatkan diri kepada jadi kemakrifatan kita yang walaupun yang umum ini kita harus usahakan terus. Jadi mungkin selama ini kita sering mengatakan, misalnya kalau ke dokter, ini kalau tidak dokternya tak sembuh ini, nanti kita perbaiki. Sebenarnya ini yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau misalnya saya tidak kerja, mana ada rumah ini saya jadi kaya sama karena saya rajin. Nah itu kita perbaiki. Kalau di dunia ini kan yang ditakutkan orang itu kan orang jadi Fir'aun atau jadi Qarun kan gitu kan. Kalau Fir'aun itu saya, ini kalau tidak saya tidak jadi masjid ini, tidak ada orang itu Fir'aun itu dia gitu. Nah, itu kita perbaiki. Walaupun kadang-kadang kita di rumah gitu kan, ini kalau tidak bapak kalian menjadi hantu boleh semua juga bisa gitu kan. Nah kita perbaiki. Ya Allah, Engkau sebenarnya membuat yang Qarun begitu juga. Saya punya sesuatu ini, punya ini, itu karena saya pintar, karena saya bisa memilih, saya belajar, saya meluangkan waktu, siapa dan sebagainya. Makanya saya punya kekayaan ini. Itu juga, itulah sebab Qarun. Jangan seperti itu. Kita perbaiki. Sepandai-pandainya banyak orang pintar, lebih pintar dari kita, tapi dia tidak punya kekayaan, tidak punya apa. Kenapa? Allah yang mengaturnya, bukan saya. Saya ini apa? Saya menjalankan saja. Makanya bersyukur kita kepada Allah, saya bersyukur ya Allah, apa dan sebagainya. Nah itu upaya-upaya kita untuk kemarifatan itu. Ya mudah-mudahan suatu ketika kalau Allah memberi hidayah, kita diberikan. Kalau kita sudah dapat itu semua katanya, kalau dikatakan kalau Allah sudah ridho kan, udah aman dunia ini. Nggak ada lagi dia, udah tak ada stres. Kan gitu kan? Di dunia ini yang ditakuti orang kan stres. Apalagi sedih, risau, artinya apa? Kalau orang sudah menerima dia tak ada. Semuanya ini semua sudah berkuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada datang orang yang berkata, ini Allah sudah mengirim dia. Mungkin apa ini maksudnya sebenarnya? Dan dia bisa merasakan bahwa itu sebenarnya perbuatan Allah. Kalau kita mungkin masih belum, tapi kita meyakini bahwa kita sudah, artinya kita sebenarnya sudah marifat, meskipun marifatnya itu masih awal, masih marifat ilmiah. Baik, itu kita kira kajian kita hari ini yang ke-9 ya. Sebenarnya sesuatu yang datang dari Allah itu lebih baik daripada itu. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.